Halo teman-teman, terima kasih sudah klik video ini ya. Kali ini kita akan bahas sebuah wallet Bitcoin only. Itu ada Moon. Jadi Moon Wallet ini dia developernya atau timnya itu hybrid. Cuman dia base-nya di Argentina ya. Dia adalah hybrid wallet antara Lightning dan Bitcoin, dan dia tuh unik karena dia punya fitur namanya itu Submarine Swap. Jadi dia menampilkan hanya dari satu ini aja, satu saldo, dan kita bisa menggunakannya untuk transaksi Lightning maupun on-chain gitu ya. Ini cukup cukup unik dan cukup memudahkan bagi user pemula. Itu. Kalau websitenya ini kita bisa aksesnya dengan melalui browser itu di moon.com W ya, W, dan dia di sini tuh bilangnya simple and powerful just like Bitcoin. Jadi Moon itu bisa kita pakai di dua sistem operasi saat ini, ada di Apple dan juga ada di Google Play. Oke, kita nanti overview sekilas saja dari websitenya Moon ini sebelum nanti kita mencoba untuk menggunakan walletnya. Kita overview juga walletnya. Mungkin nanti untuk percobaan transaksi dan lain sebagainya bisa kita lakukan secara terpisah. Oke, dia juga bilang di sini Lightning Fast Payment. Jadi send and receive instant payment using Lightning Network. Dan dia janjiin di sini ya, promise untuk transaksi itu bisa dilakukan di sampai level 1 Satoshi ya, level paling rendah di satuan Bitcoin. Apakah ini klaim dari mereka benar apa enggak? Mungkin nanti kita bisa coba. Kemudian dia juga, nah ini di sini kan dia bilang scan and pay, kemudian tulisan on chain dan off chain ini mereka coret. Jadi bukan on chain sama off chain. Jadi mereka saldonya itu jadikan satu. Jadi di sini kan with Bitcoin make all payment from a single balance, one wallet, one way gitu. Jadi ini sangat sangat memudahkan bagi user awam atau orang yang baru pertama kali menggunakan interface-nya dari wallet Bitcoin only gitu kan. Jadi ini namanya nanti Submarine Swap. Nah, di sini mereka juga promise ya untuk stop overpaying fees. Jadi mereka juga ada yang namanya Moon Mempool Based Estimator. Jadi tujuannya adalah untuk supaya transaksi jika menggunakan Moon itu mereka punya fee itu bisa di bawah dari transaksinya dari Bitcoin Core gitu kan ya. Mereka optimalisasi. Jadi dari sini misalnya nih Bitcoin Core mungkin yang di level ini ya itu lebih dari 10 Satoshi per virtual byte. Kemudian mempool bisa nih menekan sampai sekitar 50%, 56% itu. Kemudian fitur dari mempool ini, jadi mempool ini kan pada dasarnya agak sedikit unik ya. Dia tidak punya mnemonik. Jadi kata mnemonik yang 12 kata atau 24 kata itu enggak di sini. Mereka itu menyebutnya dengan emergency kit ya. Emergency kitnya itu dia pisahkan antara private key dan output deskriptornya. Jadi bisa di save menggunakan mungkin satunya itu di hard drive atau satunya itu di flash disk atau satunya itu kita upload. Tapi ketika salah satunya ditemukan orang atau bocor gitu kan, itu tidak bisa mengakses. Jadi harus komplit semua key-nya. Ini mirip-mirip multisig kan ya, karena kan di sini mereka bilang design to fit complex script such as multisig, lightning and taproot gitu kan. Kalian bisa baca lebih jauh nanti di dokumentasi mereka di sini. Kemudian nah ini backupnya itu kan choose the right recover for you. Jadi mereka itu memang emergency kit ini tadi mereka desain supaya ketika kita menggunakan Moon, kita pindah wallet bukan pindah wallet ya, pindah smartphone atau kita gunakan sistem operasi yang berbeda, itu bisa seamless recovery-nya dan masih secure gitu loh, masih secure karena harus kalau di sini kan mereka punya tiga authentication, bisa menggunakan email, password, dan recovery code itu. Nah ini jadi misalnya mereka juga punya ini kan pon di hack gitu kan ya, tetap aman karena
untuk spending itu mereka untuk mengakses untuk spending itu harus complete pair dari kunci tadi, jadi mirip-mirip multisig lah ya. Dan mereka bilang di sini kan Moon is a two of two multi-signature wallet. Nah, your emergency kit has both keys but your phone just one gitu. Terus mereka juga lagi develop nih mungkin ya. Jadi coming soon fiturnya di sini ketika smartphone atau HP kita dicuri gitu kan. Itu. Jadi pada intinya untuk Moon itu dia yang seperti yang kita tahu tadi, dia punya fitur submarine. Jadi untuk nampilin saldo di Lightning maupun di on-chain Bitcoin itu nggak terpisah. Misalnya kayak wallet of Satoshi. Nah, wallet of Satoshi itu terpisah. Atau seperti Blue Wallet juga terpisah. Dengan adanya submarine swap ini mereka bisa jadi gabungin satu tuh kalau mau on-chain sama off-chain gitu. Nah, kemudian yang penting itu bagi teman-teman yang untuk diketahui adalah Moon ini kustodial, artinya kita nggak bisa setup nih. Kita nggak bisa setup, kita misalnya punya node gitu kan, kita nggak bisa setup untuk connect dengan Moon Wallet gitu kan, karena sistemnya kustodial itu kita menitipkan ya, numpang untuk menyimpan di node-nya orang. Terus kemudian juga ada istilah kan not your cash, not your coin gitu kan. Walaupun pada dasarnya kalau kita lihat di atas tadi, mereka kan Moon ini bikin yang namanya emergency kit ya. Tapi kan sebenarnya key-nya itu adalah private key aja. Itu kalaupun kita nggak punya private key-nya. Kita nggak punya private key-nya berarti kita nggak bisa mengakses full 100%. Itu. Kemudian untuk recover-nya juga agak sedikit tricky juga karena dia sistemnya adalah di binding atau di linkkan dengan email. Jadi seolah-olah email itu adalah identity dari kita kan. Kayak sebenarnya kita sign up dan kita KYC gitu dengan Moon gitu. Cuman dia punya drawback, dia punya nih UI yang bagus gitu kan. Kemudian simple, sederhana. Kalau misalnya orang yang awam itu baru pertama kali menggunakan Moon itu nyaman sekali karena dia punya apa ya? Kalau nanti kita lihat di aplikasinya itu cuman receive sama send, udah itu aja dan simple gitu. Nah, terus kekurangannya itu dia nggak support Lightning address. Jadi untuk Lightning address itu ada dua ya. Jadi untuk Lightning itu nanti tak kasih linknya di deskripsi. Penjelasannya ada repo itu dari Andre Neves ya di GitHub. Dia bikin list wallet mana aja yang support Lightning address. Nah, bedanya apa kalau Lightning itu kan pada dasarnya dia pakai transaksi itu invoice ya. Jadi kita harus masukin berapa jumlah yang diterima, kemudian si pengirim itu akan scan invoice dan mengirimkan satoshinya. Kita nggak bisa ini nunjukin QR, kemudian si pengirim atau pengirim itu tadi kemudian menuliskan jumlah yang dikirimkan, itu nggak bisa karena sistemnya invoice kan kayak gitu. Kita harus menagihkan. Nah, sedangkan format Lightning address itu adalah identifier, contohnya kayak alamat email itu buat nerima Bitcoin. Jadi teman-teman itu bisa ngirimkan Bitcoin ke alamat orang dan masukin jumlahnya tanpa harus bikin invoice atau nuliskan berapa jumlah tagihannya itu tadi. Nah, si Moon ini dia nggak punya fitur yang namanya Lightning address, jadi nggak ada. Kalau tak bukain Lightning address itu gini. Nah, ini Lightning address dari GitHub-nya Andre Neves ya. GitHub-nya Andre Neves dan ini website Lightning address-nya. Jadi gini contohnya. Nah, kalau misalnya Lightning address itu kan misalnya ini nama, kemudian seperti alamat email ya ada domain di belakangnya. Misalnya livepay.me ya, itu Lightning address. Itu karena untuk memudahkan mensimplifikasi orang untuk mengirimkan dan menerima. Jadi Lightning address itu nggak semua wallet dia support. Nah, ini adalah wallet yang support untuk menggunakan Lightning format pengiriman dengan Lightning address. Nah, kemudian kita lihat coba di sini itu di GitHub ini Moon itu dia masih belum. Jadi dia belum
belum support untuk menerima maupun mengirimkan Satoshi di Lightning itu dengan format address Lightning address. Jadi dia masih kayak harus yang kayak QR code kemudian dengan string yang panjang gitu. Nah ini untuk Moon itu ini saya buka untuk di App Store. Nanti kita coba buka yang di Android ya. Android saya sudah install, cuman belum kita setup. Nanti kita coba lihat cara setupnya. Nah ini untuk Moon Wallet yang ada di App Store. Dia developernya Moon Wallet Inc ya. Ini linknya, atau nanti kalau teman-teman menggunakan device iPhone atau sistem operasi iOS itu bisa menggunakan ini. Kemudian untuk di versi Android di Play Store, nah ini Moon Bitcoin Lightning Wallet dengan developer dari Moon ya, agak sedikit berbeda. Oke, kita langsung aja coba buka Moon ya. Oke, ini adalah Moon Wallet. Ini tampilan awal dari Wallet Moon, self custodial for Bitcoin and Lightning. Jadi nanti teman-teman misalnya sudah punya recovery emergency kit tadi ya, bisa langsung dimasukkan sini. Kita klik yang di atas. Nah ini mereka perlu masukkan recovery email. Jadi memang menggunakan Lightning ini perlu email ya. Jadi bukan pure hanya menggunakan private key-nya aja. Jadi harus menggunakan email. Tapi untuk cara menggunakan email itu bisa kita decoy atau kita samarkan. Bukan email pribadi tapi email khusus. Itu kita nanti pakai coba yang create new wallet ya. Create new wallet. Nah, ini kita untuk pertama kali mengakses itu harus membuat PIN. Jadi misalnya gini, kita coba buat PIN-nya ya. Kita coba buat 000. Oke. Creating your wallet. Kita tunggu bentar. Oke, ini adalah tampilan halaman awal. Welcome to Moon. Nah, seperti ini. Jadi nanti kalau misalnya teman-teman belum menggunakan Moon dan melakukan backup, dia udah ada notifikasinya. Jadi harus melakukan backup. Jadi ya ini simple sekali. Hanya ada 2 tombol, receive and send. Kemudian di bawah itu ada menu wallet, security and setting ya. Kita buka dulu yang di setting. Nah, di setting ini kita bisa ada nggak banyak sih, dikit aja ya ini ya untuk settingnya. Jadi misalnya yang paling atas ini unitnya bisa kita gunakan Satoshi atau BTC. Kemudian main currency-nya, mata uangnya bisa kita setup untuk rupiah ataupun dolar. Kemudian ini simple ya, standar aja. Appearance itu bisa light mode atau dengan dark mode seperti tadi. Kemudian Bitcoin network. Nah ini kalau teman-teman bisa aktifkan, di sini ada option dia untuk aktivasi alamat taproot ya. Alamat taproot kita aktivasi aja. Confirm. Oke. Kemudian di Lightning Network. Nah, receiving protocol. Ini misalnya kita nerima Bitcoin ya, dia bisa memprioritaskan untuk menerimanya itu nanti dalam bentuk di on-chain maupun di Lightning gitu ya. Kita coba di Bitcoin aja dulu. Kemudian di sini ada Turbo Channel, nanti teman bisa baca di sini nih, learn more, ini bisa ada penjelasannya tentang Turbo Channel. Kemudian sudah itu aja untuk setting. Nah, untuk emergency kit tadi di mana? Dia ada di optionnya security. Jadi di option security ini ada emergency kit. Nah, ini untuk backup your wallet ya. Backup your wallet. Misalnya ini I don't want to use my email gitu kan. Dia
tidak bisa, dia harus uh, apa harus menggunakan email, karena ya tadi untuk dia separate atau misahkan private key tadi, dia ada tiga ini ya. Coba kita lihat lagi di websitenya Moon, itu tadi ada 3 ya, kayaknya ada 3 deh. Dia di sini ini multisig, lightning, and taproot ya. Ini dia gunakan email, password, kemudian recovery code-nya. Oke, coba nanti kita setting dulu ya untuk recovery code-nya. Nah, jika teman-teman nanti sudah klik yang ya tadi kan backup ya, backup, kemudian teman-teman klik start, itu dia meminta untuk memasukkan alamat email ya. Oke, coba kita masukkan nanti, kemudian teman-teman bisa mendapatkan emergency code-nya di situ. Nah, ini nanti juga ada 3 step ya. Setelah di backup, kemudian kita tuliskan tuh alternatif backupnya. Jadi dia memang seperti mnemonic, tapi bukan kata ya, dia angka dan kombinasi, karakter kombinasi. Di wallet, kita balik ke wallet. Nah, ini untuk receive dan send, kita coba receive. Nah, ini adalah untuk QR code-nya. Jadi QR code-nya dia di atas itu bisa kita pilih ya, antara Bitcoin menerima dalam on-chain ataupun menggunakan networknya Lightning. Itu. Untuk Lightning kita bisa setup, dan Bitcoin juga bisa setup jumlahnya ya, dengan kliknya invoice setting, kemudian jumlahnya kita tuliskan misalnya dalam satuan satoshi ya. Misalnya kita mau menerima 200 satoshi gitu kan, confirm. Nah, maka ini adalah invoice-nya. Kemudian di Bitcoin juga sama, kita bisa setting juga. Di sini ada 3 address yang bisa kita setting, legacy, segwit, sama taproot. Itu. Kemudian untuk ketika kita menerima dan misalnya kita mau scan QR code, kita juga bisa scan QR code dengan klik yang tombol di atas ini, scan and receive lightning payment ya. Dia support untuk address yang formatnya LN URL, string yang panjang itu. Nah, kemudian enable kamera. Oke. Nah, jadi teman-teman ketika nanti menerima payment dalam bentuk QR code, itu bisa langsung di scan itu. Kemudian untuk optionnya dia Lightning itu hanya jumlah ya, jumlah dan expiration time. Expiration time ini nggak bisa di setting gitu kan. Nah, kalau teman-teman mau share, langsung klik, ini ada 2 pilihan ya, copy dan share. Sama di Bitcoin on-chain tadi juga sama, ada pilihan share dan copy. Itu klik di QR code-nya langsung juga itu akan muncul copy, jadi bisa langsung kita share ke kita terima pembayaran. Kemudian ketika kita mengirimkan, kita klik send. Nah, di sini perlu memasukkan invoice ya, atau Bitcoin address. Jadi dia tidak support Lightning address, memang tidak mendukung. Misalnya kita mau kirim ke wallet of Satoshi gitu, karena kita ada teman misalnya namanya adalah Jung Jawa at wallet of Satoshi, itu tidak akan bisa selesai paymentnya. Itu kalau teman-teman lihat ada QR code kemudian scan, tinggal klik yang barcode yang kanan ini, dan teman-teman bisa scan ininya, receive paymentnya itu. Oke, mungkin itu saja ya penjelasan tentang wallet Moon. Itu cukup sederhana ya, tampilan walletnya mudah dimengerti, kemudian ini cocok sekali untuk orang awam. Cuman nanti ketika user atau kalian sudah
lebih advance dalam menggunakan transaksi dalam jaringan Bitcoin maupun Lightning, itu mungkin perlu explore wallet-wallet lain seperti contohnya Blue Wallet atau Phoenix, Albi dan lain sebagainya. Itu udah banyak wallet, jadi teman-teman bisa explore itu. Oke, sekian video dari saya. Kalau nanti teman-teman masih bingung dan ada pertanyaan, bisa tulis di kolom komentar ya, kita diskusi. Terima kasih banyak sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.